dari tim narasi membuat podcast tentang topik bagaimana sih bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa pengantar di dalam program studi universitas atau perguruan tinggi. Nah, di sini saya dengan tim saya Perkenalkan, nama saya Ibtu Ahmad Putra, bisa dipanggil Angga atau Jack. Saya berumur 20 tahun. Sini saya sebagai host. Perkenalkan, nama saya Wayan Juliana Purnama Putra, bisa dipanggil yang Juli. Di sini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia itu gimana sih di dalam digunakan dengan bahasa pengantar di program studi universitas. Project, gimana kabarnya? Baik. Bang Gili gimana kabar? Setengah. Ya. Nah, sini sudah siap nih, maksudnya sih sudah siap. Ya, siap. Sebelum tegang-tegang ini minum air dulu. Kemarin dulu. Minum air dulu. Mantap nih. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, yang pertama, mungkin menurut project, mengapa sih bahasa Indonesia itu penting atau tidak penting digunakan sebagai bahasa pengantar di program studi di universitas? Gimana menurut project di sini? Nah, menurut saya bahasa Indonesia itu penting sih digunakan di dalam universitas karena kita akan bertemu dengan dosen-dosen. Kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan juga pada saat kita skripsian itu, kita juga harus menyusun skripsi secara KBBI yang benar dan akurat. Berarti cukup penting ya di sini yang penting ya. Dan di sana nih, kalau tidak penting, ada beropini tidak penting, gimana menurut project sini? Kalau tidak pentingnya itu mungkin biasa dipakai bahasa budaya masing-masing, ya itu nggak pentingnya katanya. Lebih bahasa sehari-hari. Betul. Lanjut nih ke yang berikutnya. Ini sedikit ke dampak dari pemahaman ilmu sebenarnya. Gimana kalau apakah penggunaan bahasa Indonesia itu membantu atau justru menghambat pemahaman ilmu itu, gimana menurut project? Nah, menurut saya sudah dari TK sebenarnya ada pelajaran bahasa Indonesia, jadinya sekarang bahasa Indonesia itu sangat membantu dalam menuntut ilmu pastinya. Dan juga bahasa Indonesia juga sudah bisa dikenalkan di luar negeri, seperti ya negara-negara Eropa lah ingin belajar juga bahasa Indonesia. Biar lebih terkenal juga bahasa Indonesia. Itulah gimana bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pengantar di dalam program studi universitas. Itu menurut ruang ya. Lanjut di sini dengan pengaruhnya ini ke tinjauan internasional di internasional kampus. Bagaimana posisi bahasa Indonesia itu di tengah dorongan internasional universitas? Gimana menurut ruangan? Posisi bahasa Indonesia di tengah dorongan internasionalisasi universitas. Menurut saya ini dorongan bahasa Indonesia di kancah internasional itu Ya, di kancah internasional atau lebih mendunia. Menurut saya bahasa Indonesia ini sebenarnya dari orang luar biasa pakai bahasa Inggris kan. Ya, Terus kita ajarkan bahasa Indonesia, pasti dia bisa belajar bahasa Indonesia. Di situ letak asiknya teman-teman. Sebaliknya juga kita mungkin banyak negara sih, wilayah. teman-teman kita teman-teman kita menggunakan bahasa asing juga banyak. Mungkin itu menjadi sebaliknya mungkin ya. Itu sih mungkin. Nah, ini sih sekarang ini lebih menganut ke relevansi di dunia kerja. Nah, menurut project di sini penggunaan bahasa Indonesia itu gimana sih di kelas mendukung kesepian mahasiswa di dunia kerja? Menurut saya di dunia kerja itu ada bahasa yang baku dan tidak baku.
Jadi bahasa baku itu bisa digunakan saat kita ngomong dengan atasan. Kemudian bahasa-bahasa Indonesia yang tidak baku itu biasa kita Rekan kerja, ya, rekan kerja. Kita harus lebih memahami siapa atasan kita dan kita harus menggunakan bahasa yang baku dan Bahasa yang sopan. ya, bahasa yang sopan. Di sini sekarang mungkin tentang ke bahasa ilmiah, gitu. Bahasa ilmiah. Apakah menurut proyek di sini, apakah bahasa Indonesia itu sudah cukup matang sebagai bahasa ilmu pengetahuan? Sudah matang atau belum di sini? Menurut saya sih belum matang ya. Karena bahasa Indonesia masih banyak diperdebatkan oleh mahasiswa dan banyak dosen-dosen lainnya yang memperdebatkan bahasa Indonesia ini, apakah bahasa ini sudah relevan atau belum digunakan. Bukan sekedar dosen Ya, saja, bukan sekedar guru di menengah atas, menengah SMA, SMP, SD pun itu masih belum begitu banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin tergantung mata pelajaran, mungkin terutama sih di bahasa daerah gitu. Di bahasa daerah itu mungkin banyak guru yang menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Itu juga tergantung dari logat-logatnya itu yang menentukan gimana bahasa Indonesia itu di budaya atau daerahnya masing-masing. Itu ya berarti ya. Nah, yang terakhir nih dari saya, ini mengandung ke gimana sih bahasa Indonesia itu ke depannya. Nah, gimana sih nanti bahasa Indonesia itu terjadi di setelah 5 tahun kemudian atau 10 tahun nanti, itu gimana? Menurut proyek gimana perkembangan di bahasa Indonesia itu? Menurut saya bahasa Indonesia ke depannya 5 tahun atau 10 tahun ke depan, sepertinya bahasa Indonesia sudah dikenal luas ya di kancah negara ini. Karena bahasa Indonesia juga perlu dipelajari. Menurut saya bahasa Indonesia di 5 tahun dan 10 tahun ke depan bisa maju karena bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa akademik kuat jika terus dikembangkan melalui literasi dan riset ke seluruh negara, kebijakan pendidikan tinggi. Oh, berarti merujuk lebih ke literasi di sini Ya, baca literasi. dari artikel dari web atau di mana sosmed itu ya berarti ya. Scroll pokoknya itu. Oke. Berarti dari keseluruhan bahasa Indonesia itu berarti masih penting berarti ya. Masih Di penting. kalangan universitas terutama ya. Agar memudahkan kita itu menulis jurnal contohnya, jurnal skripsi, artikel dari tugas-tugas dosen itu. Mungkin itu sangat penting di sini dari tim narasi ya. Karena itu berpengaruh sekali. Kalau tidak kita mempelajarinya dari sekarang, mungkin kita akan kesusahan nanti membuat skripsi ya. Di ke depan kemudian hari. Benar sekali. Oke, mungkin itu saja podcast kita kali ini. Senang bertemu dengan Anda. Kaos yang paling ganteng. Asik, klasik. Terima kasih banyak. Bye-bye teman-teman.